Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, syukurillah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'dah. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga teman-teman semuanya, kita semuanya selalu dalam keadaan sehat, ya, selalu berbahagia, selalu produktif tentunya di zaman yang seperti ini, ya. Lebih semangat, tetap tegar dalam menghadapi segala masalah. Amin. Teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube Saifuddin Komputer, ya. Channel yang membahas tentang bagaimana cara kerja cepat menggunakan komputer, tutorial, tips dan trik, ya, bagaimana menggunakan komputer. Teman-teman semuanya, konten kali ini kita akan mencoba membuat presentasi kita di PowerPoint lebih cantik dan menarik, gitu ya. Langsung aja teman-teman kita mempraktekannya. Pertama kita masuk ke start, teman-teman, ya, masuk ke start ini, kemudian di situ ketik PowerPoint, ya, tuh PowerPoint, kemudian klik, muncullah seperti ini teman-teman, ya, PowerPoint. Nah, kita di situ akan ngetik dulu, ya, ngetik dulu seperti ini. Saya akan mengetik apa saja yang nanti kita akan bahas. Pertama kita harus membuat slide master, ya, slide master. Kemudian yang kedua membuat background. Kemudian yang ketiga membuat animasi, memberikan animasi. Kemudian membuat running text, ya, atau teks yang bisa berjalan. 4 fasilitas ini yang kemudian bisa, ya, bisa teman-teman gunakan untuk presentasi lebih efektif. Teman-teman semuanya, untuk kali ini kita akan langsung saja masuk ke slide master. Apa itu slide master? Slide master adalah slide yang digunakan untuk membuat objek yang sama dalam setiap slide yang kita presentasikan. Caranya, teman-teman, silakan teman-teman masuk ke view, gitu ya, masuk ke view. Kemudian di sini itu ada slide master, ya. Di sini ada slide master itu, teman-teman, ya. Diklik saja di situ, ya, diklik slide masternya, klik. Nah, kemudian akan muncul seperti ini teman-teman, ya. Nah, tampilan ini adalah tampilan slide master, dimana kita harus membuat objek, teks, atau apapun yang akan ditampilkan secara sama, ya, atau sama di setiap slide normal. Di sini kita akan klik slide pertama karena ini edit master title, ya. Nah, kemudian kita blok semuanya teman-teman, ya, blok semuanya karena kita nggak butuh ini semua, kita delete. Nah, kemudian di sini kita akan membuat objek yang sama, ya, objek yang sama yang akan kita munculkan di setiap slide kita, ya. Baik, pertama kita akan membuat apa dulu? Kita akan membuat logo misalkan, ya. Membuat logo dulu, ya. Nanti logo ini kita kasih animasi biar muternya lebih cantik dan menarik. Nah, teman-teman semuanya, membuat logo atau menyisipkan logo atau gambar, caranya hampir sama dengan gambar yang lain. Klik insert, kemudian picture, ya, muncullah seperti ini. Nah, di sini teman-teman semuanya, saya sudah mempunyai logo ini. Kita kali ini akan menampilkan logonya PT Nusa Logic, ya. Terima kasih ini yang punya Mas Tri Purwanto yang sudah mensupport kami di channel YouTube Saifuddin. Semoga berkah usahanya, ya. Kita klik, ya, kita insert, muncullah di sini, ya. Ini nanti kita akan bikin logo di atas, ya. Nah, ini logo ini kita akan kasih animasi yang bisa muter-muter, teman-teman, ya. Kita kasih animasi yang bisa muter-muter di pojok kiri atas. Caranya, kalau kita tampilkan dengan menggunakan F5, dia belum ada animasinya, ya.
Nah, biar ada animasi muter-muter, caranya teman-teman klik animation ya. Animation itu ini animation, diklik. Nah, di situ kita milihnya ada dua ada dua permunculan ya. Pertama entrance, yang kedua exit. Pertama kita gunakan entrance dulu. Efek entrance ini adalah efek objeknya masuk ke dalam. Nah, untuk logo kita biar muter-muternya cakep, kita gunakan ini nih, muter-muter ini. Mana ya? Ini ya, swivel. Klik tuh, muternya seperti itu, teman-teman ya. Nah, searah jarum jam itu ya. Kemudian kita atur animasi efek ini ya. Animasi efek ini kita atur dengan cara menekan atau mengklik animasi pen ya. Diklik, kemudian muncullah di sini ya. Muncullah pen di sini ya. Nah, kita atur di sini propertiesnya. Nah, mengaturnya ada dua langkah. Pertama, start on click ini kita jadikan start with preview. Kenapa? Ketika kita F5 atau preview dia belum muncul, teman-teman. Karena harus kita klik baru muncul ya. Nah, biar tidak mengklik atau menekan tombol apapun itu, any key ya, kita harus milih opsi start with preview, teman-teman. Selanjutnya, langkah kedua, kita masuk ke efek option. Nah, di sini teman-teman yang harus kita atur efeknya adalah pada timing. Nah, di sini timing itu kita atur durasinya atau kecepatannya atau speednya. Ini kita paling pelan, very slow. Jadi ada 5 opsi teman-teman ya, very slow, slow, medium, fast, dan very fast. Very slow itu sangat pelan, ini slow pelan, medium sedang, fast cepat, dan very fast itu lebih cepat. Nah, kita pilih very slow biar lebih enak dilihat ya. Kemudian repeatnya teman-teman, repeatnya di sini kita pilih until end of slide biar tidak berhenti. Kemudian kita oke, teman-teman. Nah, selanjutnya kita coba F5, hasilnya seperti itu, teman-teman. Nah, cantik ya. Itu baru satu efek entrance atau efeknya masuk ke dalam. Nah, sekarang teman-teman kita buat efek ini seakan-akan jadi ada yang keluar, ada yang ke dalam. Perhatikan hasil yang kedua, teman-teman. Setelah kita membuat yang kedua, ini pertama kita ngopi objek ini, tarik keluar, tekan shift untuk meluruskan, teman-teman ya. Saya menekan shift untuk lurus. Nah, untuk mengcopy ditambah kontrol juga. Jadi shift kontrol, kemudian lepas mouse-nya ya. Shift kontrol, lepas mouse-nya. Nah, kemudian ini kita ganti. Ketika di F5 animasinya masih sama itu. Dua-duanya sama. Nah, kita ganti caranya. Segitiga ini, nah, kita ganti menjadi efek exit. Nah, ini swivelnya sama. Klik. Nah, seperti itu, teman-teman. Nah, kita juga harus ngecek di sini, teman-teman. Harus cek di sini. Ini harus diganti sama kayak tadi. Start with previews. Oke. Kemudian yang kedua timingnya. Nah, timingnya di sini juga kita harus ganti. Tadi apa, teman-teman? Very slow. Samakan ya. Yang kedua until end of slide. Oke, di oke. Perhatikan di sini, teman-teman. Kita F5. Nah, jadi posisi animasinya, show-nya itu ada yang keluar, ada yang masuk. Muternya pun beda itu. Yang pertama searah jarum jam, yang kedua kebalikan jarum jam itu. Nah, sekarang kita gabungkan dua objek ini menjadi satu. Caranya blok dua-duanya, teman-teman ya. Blok dua-duanya. Selanjutnya masuk ke format ya. Masuk ke format, di sini ada alignment, kemudian ada left click. Perhatikan hasilnya jadi satu. Mana yang satunya ketutupan, teman-teman. Nah, kalau kita F5 hasilnya, nah cakep, teman-teman ya. Seperti itu. Nah, ini pun perhatikan, teman-teman, masih ada efek background putih, teman-teman ya. Perhatikan tuh, teman-teman. Ada efek background putih di sana ya. Nah, itu ada efek background putih. Nah, biar efeknya hilang background putihnya, maka kita harus menghilangkan terlebih dahulu, teman-teman. Caranya kita buktikan dulu apakah background apakah logo ini ada backgroundnya.
kemarin sudah di konten yang lama sudah saya bahas juga bagaimana cara menghilangkan background ya. Kita buktikan dengan latar belakang warna yang berbeda. Coba kita kasih warna lain nih, kita kasih klik kanan send to back ya. Nah ini jadi latar belakang dengan warna lain itu jelas sekali teman-teman ya, jelas sekali di sini ya, ada background warna putih. Caranya teman-teman, kita masuk ke format, kemudian di sini ada color. Nah di sini teman-teman pilih set transparent color. Nah, perhatikan mouse pointernya sudah berubah seperti ini. Nah kita klik pada objek yang berwarna putih, klik kayak gitu. Kemudian untuk lebih lembutnya kita bisa masuk correction. Nah di sini tinggal pilih teman-teman tuh ya kelembutannya tuh. Nah, ini ya misalkan ya. Nah ini juga sama teman-teman, saya ulangi ya biar lebih paham teman-teman. Klik objeknya atau gambar logonya, kemudian masuk ke format color. Ini cara menghilangkan efek background putih ya. Klik set transparan, klik objek gambar putihnya, klik. Kemudian kita haluskan bekas-bekas titik-titik ini yang putih-putih. Caranya correction. Di sini ada memperindah atau memperhalus tuh ya. Kira-kira seperti ini teman-teman. Nah kemudian dua objek ini kembali kita gabungkan ya, format, kemudian di sini ada alignment, terus alignment left biar kiri. Nah perhatikan teman-teman, ini backgroundnya kita hapus ya, ini cuma alat bantu saja. Nah selesai teman-teman. Baik, kita sekarang previewkan F5. Nah lebih cantik teman-teman ya, kayak kalian itu yang lagi nonton. Asik. Oke teman-teman, itu yang pertama, cara membuat logo muter-muter dengan animasi entrance swivel dan exit swivel. Lanjut teman-teman, sekarang kita masuk ke cara bagaimana membuat background ya. Nah teman-teman semuanya, membuat background ini di slide master tidak ada fasilitasnya itu ya. Ini sih nggak ada fasilitas desain ya, tidak ada fasilitas background. Nah apabila teman-teman menggunakan insert pun sudah bisa ya. Caranya insert picture ya, pakai picture. Nah kemudian teman-teman pilih gambarnya untuk background, hasilnya seperti ini ya, tidak langsung masuk ke tampilan slide-nya. Nah seperti ini kita besarkan. Nah seperti ini kita besarkan ke kanan dan kanan atas bawah seperti ini, dibantu kontrol. Ini biar letaknya di belakang logo, klik kanan send to back ya. Itu perhatikan sudah muncul. Tapi hasil ini akan mempengaruhi slide kita di slide normal ya, karena ini slide master teman-teman. Ingat, slide master itu setiap kita membuat objek di sini akan keluar semua di slide master, akan keluar di master kita ya, di slide kita secara sama. Perhatikan saya klik close master view-nya. Perhatikan di sini saya tambahkan slide-nya dengan cara Ctrl M, itu akan sama semua teman-teman ya. Nah ini ya silakan, ini kalau dibutuhkan sama ya monggo. Ini masuknya tadi membuatnya di slide master. Nah apabila teman-teman akan membuat background yang berbeda di setiap slide, maka kita jangan membuat di slide master ya. Kita harus menghapus ini juga nggak bisa dihapus karena ini posisinya slide normal. Berarti kita harus kembali lagi ke view, kemudian slide master, diklik ya. Di sini kita klik nomor 1 atau slide pertama di slide master, kita hapus ininya. Nah kita close dulu teman-teman, kembali di close biar keluar dulu. Nah ini sudah slide normal ya, Ctrl M itu udah bisa. Nah sekarang kita membuatnya di sini, membuat background di sini ya. Caranya ini sudah ada desain teman-teman, desain di sini ada background style ya. Kalau ini teman-teman mau menggunakan ini silakan boleh ya. Ini adalah background yang sudah tersedia oleh komputer itu sendiri. Nah apabila teman-teman lebih mudah untuk menggunakan background yang berbeda, caranya di sini ada background style, kemudian format background, diklik.
Nah, di sini akan muncul kotak dialog format background. Kita pilih picture or texture fill ya. Kemudian pilih file di sini. Nah, dia akan membrowse ya, atau membuka lokasi folder yang kita simpan background kita. Nah, di sini teman-teman kita bisa mengaktifkan ya gambar yang ada di sini. Contohnya ini akan jadi nomor 1. Ya, insert, yang muncul di sini. Adapun kecerahan gambar ini bisa kita atur teman-teman. Di sini ada transparan ya. Ini kita geser tuh, semakin transparan tuh teman-teman ya. Terus di close. Nah, hasilnya teman-teman seperti ini. Ini harusnya nomor 1 tadi ya. Nggak apa-apa, tarik aja nggak apa-apa, bisa kok. Nah, nomor 2 sama caranya. Desain. Kemudian di sini ada background style, ada format background, muncul seperti ini. Ya, kita pilih picture ya. Kita pilih picture. Kita pilih file. Nah, kita milih ini misalkan. Kita insert ya. Kita insert. Kemudian muncul di sini. Nah, di sini kita akan transparansikan yang sama. Transparansinya ketik aja 40 misalkan, close. Nah, hasilnya seperti ini. Kalau bisa kita lebih terangkan lagi atau gelapkan lagi, ini bisa kurangi menjadi 20 misalkan, atau 10. Nah, itu lebih itu. Ini juga sama, biar sama semua ukuran transparansinya. Ini 10 ya, 10. Oke. Nah, nomor 3 teman-teman, Ctrl M ya. Ctrl M, Ctrl M, Ctrl M, 5 aja ya. Kita mempunyai 5 state aja. Kita ulang lagi teman-teman. Desain. Di sini ada background style, ada format background. Nah, muncul seperti ini ya. Pilih picture, pilih file ya. Kemudian pilih bebas ininya. Kemudian pilih insert. Kemudian muncul di sini, jangan lupa ini 10. Kemudian close. Lanjut nomor 3, 4. Pilih desain. Ya, kemudian di sini ada background style. Pilih format background ya. Muncul seperti ini, pilih picture, file. Di sini pilih bebas lagi. Pilih insert. Kemudian muncul seperti ini. Jangan lupa ketik 10. Bebas nih ya, tapi ini biar seragam. Oke, satu lagi teman-teman. Pilih desain. Pilih format background style. Ya, pilih format background. Kemudian pilih picture. Pilih file. Pilih gambarnya. Pilih insert ya. Klik. Ini dikasih transparan 10% biar sama. Selesailah teman-teman ya. Ini ketika di F5 teman-teman, nomor 1 itu nomor 2 ya, nomor 2, nomor 3, kemudian nomor 4, ini nomor 5. Oke ya, cukup ya. Nah, sekarang teman-teman, ini setiap slide ini kita kasih transisi. Caranya klik transisi di sini. Nah, ini teman-teman bisa milih, teman-teman silakan. Ini transisi, there ya. Ini kalau kita kasih suara ya, ini bisa ya, bisa kasih suara applause misalkan. Ya, kasih suara. Nah, kemudian nomor 2 sama, silakan pilih di sini. Nah, tuh, kasih suara misalkan. Ping. Nomor 3 sama, silakan bebas teman-teman. Itu there ya, kasih suara. Nomor 3 oh belum tadi ya, diganti tadi berarti. Ini 3 kasih suara. Bebas ya suaranya. Nah, kemudian nomor 4 bebas lagi. Ini rotato enggak bagus ya, cari yang lain ya. Kasih suara. Nomor 5 terakhir.
Pak mana ini ya, misalkan ya. Nah, der kasih suara. Nah, seperti itu teman-teman. Kita coba lagi F5. Itu hasilnya. Nomor 2. Nah, nomor 3 itu. Dan logo masih sama, masih ada di situ. Nomor 4. Nah, nomor 5 seperti itu. Oke. Cukup teman-teman ya. Nah, ini membuat transisi. Selanjutnya kita membuat running text. Nah, setiap objek ada running textnya, maka kita akan membuat di mana? Di slide master tentunya. Kalau di sini capek ya, lama karena kita harus ngopi paste dan seterusnya. Baik, kita masuk ke view teman-teman ya. Kemudian masuk ke slide master. Nah, di sini kita buat di slide pertama, masuk ke insert. Kemudian di sini ada apa? Insert, ada word art. Pilih bebas silakan ininya. Nah, kita ngetik di sini PT Nusa Logic integrasi ya, integrasi sistem. Nah, itu ya, PT integrasi sistem. Nah, kita bisa cara mengecilkan, bisa menggunakan home ya, ini kecilkan seperti itu teman-teman, atau bisa menggunakan kontrol kurung kurawal kanan menambah, memperbesar, kurung kurawal kiri memperkecil tuh ya. Nah, ini teman-teman bisa dengan menggunakan shortcut keyboard ya. Baik, selanjutnya kita kasih animasi teman-teman ya. Animasi, klik animation. Di sini ada animation fly in ya. Klik fly in. Ini perhatikan hasilnya. Hasilnya bisa kita lihat di sini. Mana? Nah, itu naiknya ke atas dari luar atau masuk ke dalam karena entrance fly in. Nah, sekarang kita edit dengan cara ini seperti tadi, biar muncul secara otomatis, tidak diklik, maka kita pilih start with previous ya, start with previous. Kemudian di sini pada efek option ya, pada efek option muncul seperti ini kan ya. Setelah efek option, ulangi ya. Pada efek option di sini ya, kita klik, muncul seperti ini. Nah, pada direction kita pilih from bottomnya diganti from right. Oke. Selanjutnya timingnya di sini ada 2 fasilitas yang harus kita ganti. Pertama, speed atau durasi atau kecepatan. Kita pilih opsi ini yang paling pelan, very slow. Repeatnya ya, biar ini lebih mudah dibaca ya, paling pelan. Repeatnya, pengulangannya kita pilih until end of slide. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi pilih durasinya very slow, repeatnya until end of slide. Kemudian kita oke. Itu hasilnya teman-teman. Nah, setelah itu teman-teman, setelah ini tentunya kita biar lebih indah, kita copy ke bawah atau ke atas. Caranya Ctrl dan Shift, lepas mouse-nya. Saya ulangi, ini tarik ke atas, dibantu Shift untuk lurus ya. Nek dilepas namanya pindah, saya undo. Nek mengcopy, tarik, tekan Shift untuk meluruskan, Ctrl juga, tekan Ctrl, lepas mouse-nya, lepas dua-duanya. Ketika di F5, maka hasilnya sama, efeknya, animasinya dari kanan masuk ke kiri karena entrance. Nah, kita sekarang rubah ininya dengan cara klik ini lagi, pilih yang exit, terus di sini pilih fly in, ada fly out, maaf. Nah, itu fly out, klik, dia akan berubah. Namun ini harus kita atur juga dengan cara start with previous lagi. Kemudian ini juga sama, efek option lagi diklik, muncul seperti ini. Jangan lupa ini to bottom diganti menjadi ke mana itu, ke kiri, berarti to left. Itu ya, itu untuk direction atau arah settingannya, aturan arah. Kemudian timingnya kita kembali ke sini biar sama dengan tadi, very slow. Repeatnya, ulangannya itu biar tidak berhenti until end of slide, baru di oke. Perhatikan hasilnya teman-teman. Ketika saya tekan F5, hasilnya teman-teman semuanya, yang atas keluar ke kiri, yang bawah
masuk dari kanan. Saya ulangi ya, pengertian entrance itu masuk, fly in from right itu berarti masuk ke dalam, yang atas exit fly out to left berarti keluar ke kiri dari kanan, seperti itu ya. Baik teman-teman semuanya, itu hasilnya. Lah sekarang kita akan gabungkan menjadi satu. Ini ya cara menggabungannya. Ini misalkan saya sengaja tidak lurus seperti ini blok dua-duanya ya, masuk ke format, kemudian di sini ada setelah di format di sini ada alignment. Perhatikan alignmentnya, saya pilih di situ, pilih alignment center. Nah itu hasilnya ya, seperti itu. Jadi lebih tengah ya. Saya ulangi, ini kan tengah ya. Nah, dua-duanya saya blok, bikin tengah. Nah tuh, ya, bikin tengah. Geser lagi boleh. Nah kemudian sekarang biar semuanya bawah ya, bawah saya tarik ke bawah dulu seperti ini. Nah, biar semuanya bawah bisa kita gunakan alignment bottom. Nah, ya biar lebih bagus, ini kasih warna lagi, warna dulu ini biar berbeda warnanya. Ini misalkan kita blok lagi, pilih format, pilih alignment, pilih alignment bottom. Perhatikan hasilnya ketika di F5, hasilnya ada yang keluar, ada yang masuk, ada yang keluar, ada yang masuk, ada yang keluar, ada yang masuk. Baik, kita sekarang kasih efek bayangan atau efek background ini biar lebih cantik lagi ya. Nah, kasih warnanya ini kuning boleh, tapi kuningnya kita masuk gradient ini. Nah, transparansinya kita bisa atur. Nah itu ya, seperti ini teman-teman. Kemudian outline-nya Dino outline ya, Dino outline, klik. Jadi seakan-akan ada backgroundnya teman-teman ya, ada backgroundnya. Kemudian ini klik kanan, send to back biar lebih jelas ya, biar lebih jelas. Nah, oke, perhatikan hasilnya teman-teman. Tuh. Jadi ya ketika di F5 ini nomor 1, ini nomor 2 ya, ini kelihatan backgroundnya. Ini nomor 3 ya, kelihatan. Nanti bisa diganti warna-warna yang teman-teman suka, silahkan bebas. Ini hasilnya, ini hasilnya, ini hasilnya. Oke ya, cukup. Selanjutnya kita bikin background ya. Ini yang ke berapa ini? Yang kelima ya. Cara memperindah presentasi kita. Membuat background, caranya teman-teman masuk ke insert ya, kemudian audio ya. Di sini ada audio from file ya. Nah, dengan diklik kita pilih background. Nah, ini MP3 ya. Tipenya silakan tinggal dipilih salah satu misalkan. Kemudian insert, dia akan muncul di sini teman-teman, akan muncul di sini. Nah ini keluarkan biar tidak terlihat pada waktu presentasi. Banyak sekali teman-teman di sini yang tidak dikeluarkan, sehingga pada waktu presentasi dia akan tetap muncul teman-teman. Ini ya yang keliru, mohon maaf ya, koreksi aja bagi teman-teman yang kemarin membuat sound atau background masih ada icon soundnya. Nah caranya bagaimana menghilangkannya? Ini tinggal digeser aja teman-teman, geser keluar, kiri boleh, kanan boleh ya, sehingga yang penting ini tidak tampil di slide kita. Selanjutnya ini ya, kita triggernya tarik ke atas, nah, sehingga tidak ada menunggu waktu untuk muncul suara. Nah, sehingga pada waktu muncul slide akan langsung muncul suara ya. Ini pun kita harus atur start with previous biar tidak klik. Kemudian timingnya tetap kita atur ya, tetap kita atur di sini. Repeatnya until end of slide. Perhatikan teman-teman, pada efek apabila teman-teman menginginkan suara ini tidak berhenti sampai 5 slide, maka di sini pada stop playing di sini harus kita ketik sejumlah slide yang kita punya. Berarti ketik masukkan angka 5 gitu ya. Nah, kemudian di oke. Nah
Di sini pada start playing, apabila teman-teman musiknya itu intronya terlalu lama kosong, maka ini kita bisa from time ya, dari waktu berapa second, berapa detik. Karena ada suara atau lagu yang intronya itu kosong menunggu backsound ya, maka kita bisa pangkas itu, percepat biar langsung muncul suara ya, 5 detik sampai 7 detik atau 10 detik. Kemudian kita oke ya. Hasilnya nanti kita akan keluarkan ini sampai nomor 5 ya, karena pada posisi stop playing ini 5. Tapi kalau on click di sini saya terangkan, mohon maaf, kalau stop playing on click di sini, maka ketika di oke kemudian dipresentasikan, lagu ini, backsound ini akan stop, akan berhenti ketika kita memasuki slide berikutnya atau slide kedua. Tapi apabila kita menginginkan satu slide sampai slide terakhir muncul semua, setelah musik selesai lanjut lagi, mengulang-ulang lagi, maka after ini pada stop playing diketikkan sejumlah slide yang kita punya. Gitu teman-teman ya. Semoga bermanfaat. Kita buktikan ya. Saya buktikan F5, there itu muncul suara ya, muncul logonya dan seterusnya. Oke, lanjut. Nomor 2 ya, juga masih sama lagunya. Kalau kita tadi nggak mengatur pada stop playingnya, dia akan berhenti ya setelah kita masuk ke step berikutnya. Itu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan bermanfaat itu ya yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan bagi teman-teman yang belum bisa ya, dalam presentasi lebih lebih cantik dan menarik ya, lebih cantik dan menarik dalam aplikasi PowerPoint. Terima kasih. Apabila ini memang bermanfaat bagi teman-teman, silakan di-share, boleh ya, di like dan komen di bawah ya, untuk menyemangati kami dalam membuat konten-konten yang lainnya selanjutnya. Kemudian jangan lupa bagi teman-teman yang belum subscribe, tolong di subscribe karena subscribe itu gratis dan kami tambah semangat untuk membuat konten-konten berikutnya. Terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.